Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Andai kita lagi ada persoalan hidup, terus kita baca Al-Fatihah sampai jatuhlah kita kepada ayat yang ke-6, ini mestinya ngeresep nih. Kita lagi punya urusan, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukin dong jalan yang lurus. Jalan yang apa sih? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Umpama kata kita ada butuh modal. Ya, butuh modal. Ya kita pada saat ngaji itu disebutnya khusyuk juga gitu loh. Ini modal nih, jangan sampai modalnya dapat yang kemudian nyusahin. Jangan sampai dapat kemudian yang membuat kita jadi susah. Jangan sampai dapat ternyata proyeknya kacau sehingga kita jadi utang. Ihdinas siratal mustaqim jadi mantep gitu. Kalau di urusan perempuan yang udah mau dilamar, ihdinas siratal mustaqim, seolah-olah dia bicara kepada Allah Tuhannya. Kalau emang nih jodoh-jodoh yang benar, tunjukin saya, ya Allah. Tunjukin sampai kemudian berumah tangga dengan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Di urusan kita punya utang dan urusan-urusan yang lainnya, ihdinas siratal mustaqim. Yang lebih tinggi dari itu nanti disebut oleh musannif, oleh penulis kitab Al-Mu'in adalah petunjuk ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Ya ini dinul Islam. Alhamdulillah kita sudah ada di track ini. Kita tinggal bersyukur saja. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi setelah yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah musannifnya menulis seperti ini. A'limna wa arsyidna wa waffiqna ila tariqil wadihi al-jaliyil mustaqimi alladzi la 'iwaja fihi walan hirafa 'anil haqqi wal khairi wa huwa dinul Islam wa tsabbitna 'alaihi hatta nalqaka. Pengertian dari ihdinas siratal mustaqim sebagian ditulis oleh musannif adalah ajarkan kami ya Allah, berikan petunjuk kepada kami ya Allah, berikan taufikmu hidayahmu pada kami ya Allah, ila tariqil wadihil jaliyil mustaqim, kepada jalan yang terang lurus, ya, sempurna, alladzi yang la iwaja fihi walan hiraf anil haqqi wal khairi, yang tidak belok dan tidak menyimpang dari kebenaran dan kebaikan. Kebanyakan orang ada yang disebut oleh Allah la yash'urun, ada yang la ya'lamun. Dia pikir dia hidupnya happy, senang, usahanya lancar segala macam. Tapi sesungguhnya dia tidak berada di dalam yang disebut dengan dinul Islam. Memang dia punya banyak hal itu loh, tapi ternyata dia tidak punya iman, dia tidak punya Islam. Nah beruntunglah saudara-saudara yang masih sempat bertobat, yang ada saat ini menggenggam iman walaupun tipis, kecil, nyalanya kayak lilin yang udah hampir padam. Tuh alhamdulillah dah. Kenapa alhamdulillah? Ente gak usah minta lagi, itu istilahnya udah dikasih sama Allah, tinggal ngencengin, ngidupin, ngembangin, nguatin. Repot loh Pak. Mana yang bapak dan ibu lebih syukuri? Ketika tidak punya hutang, ya, tapi kemudian kita tidak pernah sholat subuh tepat waktu, kita tidak cinta sama sholat duha, tidak ringan bangun sholat malam, istri tidak berjilbab, anak-anak ya kemudian ada yang kemudian ngedrak barang-barang bapaknya, ada loh, sak mantu-mantunya dia minum. Jangan kata ini cuman ada di negerinya orang lain. Di negeri kita udah mulai terjadi nih. Mertua, mantu, anak, cucu mabok bareng. Ya Allah, ada orangnya ada di sini. Kita nggak tunjuk aja hidungnya. Ya istilahnya hal yang begitu terjadi. Nah kita nggak begitu kan? Alhamdulillah.
Cuman karena ukuran kita selalu dunia gitu, kadang-kadang kita merasa belum dapat apa-apa dari Allah. Padahal itu kenapa? Kalau kita punya utang aja Maya, kita nggak selamat cuma di dunia lah, urusannya dimaki-maki tuh sama orang dunia aja gitu. Jelbat-jelebek, gelebak-gelebur, hantam sana, cuma di dunia ukurannya. Ente di PHK dari kerjaan, saya bilang ada masalah ada anugerah, ya ada masalah ada anugerah. Kapan disebut masalah? Kapan disebut anugerah? Orang udah tebolak-tebalik, ya Allah, udah tebolak-tebalik. Dia sebut masalah adalah kalau di PHK, tapi sepanjang pekerjaannya itu kemudian dia geluti, itu tidak disebut masalah oleh dia. Padahal masalahnya itu dia ketika bekerja, lalu Allah selamatkan sesuai dengan doanya. Kan setiap hari dia sholat, dia doa kan? Allahu Akbar. Itu kan doa tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Itu doa. Doanya kemudian bergumpul, lalu menjadi satu kekuatan membuat dia di PHK. Lalu dia sebut itu masalah. Bukan, itu anugerah. Kenapa Allah selamatin dari majikan yang selalu menuntut dia setoran 5%? Bupati-bupati sekarang, wali kota suka nganggarin dari kepala-kepala dinasnya. Lalu kemudian di PHK, nggak jadi lagi kepala dinas. Sesungguhnya Allah menyelamatkan. Negeri kita emang negeri yang Masya Allah, mudah-mudahan Allah ampunin deh. Allah ampunin deh. Kebanyak negeri ini, aduh saya nggak ngomong, ini udah terlanjur ngomong. Nih saya ngomong biar didoain lah sama rakyat ini. Maaf nih anggota dewan, maaf. Ini kuping udah terlalu banyak sering dengar. Kalau keluar negeri saya begitu ya. Istilah orang begini, kita antar Ustadz. Dari tempat yang halal sampai tempat yang haram jadah. Ya itulah. Lalu ada satu saat saya datang ke salah satu atase. Lalu ngobrol nih di ruangan salah satu staf. Apa kata dia? Nih lagi tanda tangan nih. Tanda tangan, kwitansi. Palsu. Apa kata dia? Aduh ya Ustaz, ini aneh kayak begini kerjaan aneh, bingung. Tapi tetap tanda tangan gitu. Sebab gimana? Ya gimana kalau ente jadi dia juga bingung kan? Nggak ditandatanganin, ini kudu ditandatanganin. Ditandatanganin, ini kagak ada urusannya. Tuh kelakuannya tuh. Lalu kemudian kita kasus, lalu dianggap masalah. Bukan, itu anugerah. Diselamatkan oleh Allah. Paling tidak prek dah tuh dari yang begitu-gitu. Nah ini kita harus punya nih terminologi yang betul antara anugerah dan masalah, supaya kita kemudian mampu bersyukur. Ihdinas siratal mustaqim disebut oleh penulisnya adalah watsabbitna alaihi hatta nalqaq. Setelah itu kemudian istiqomah sampai ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya bapak ibu dagang, tapi ketika dagang nggak kenal tetangga, nggak kenal saudara, nggak kenal orang susah. Allah manggil nggak kenal, Allah manggil nih nggak kenal. Salat lohor lewat, asar lewat, terus aja di kita punya toko, di kita punya pabrik, terus aja. Kalau kemudian dikasih kebakaran, kita menganggap, aduh kita lagi punya masalah nih. Apa yang masalah ente? Aneh punya toko kebakar. Aneh punya utang dah jadinya. Bukan, itu anugerah. Kalau enggak lu lupa terus sama Allah. Ketika kita sehat enggak dibawa ke masjid, enggak dibawa kepada ibadah. Sesungguhnya sehat itu masalah buat kita. Paham? Ini orang enggak kerja jadi kerja. Pada saat kerja dia duha 4, 8, 8, oke? Begitu sholat lohor dia ngambil posisi muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang datang, orang sholat sunnah, lalu dia qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dapat seminggu 2 minggu kerja.
Tar dulu bos, kerja nih ujian buat dia. Masih bisa nggak kayak begitu? Masih bisa nggak kayak begitu? Datang ke tempat kerjaan. Kalau tidak, maka dapat kerjaan itu jadi masalah buat dia. Bukan malah jadi anugerah. Hilang duit, masalah bukan? Hilang duit, masalah bukan? Bisa jadi hilang duit itu anugerah. Bercerai dari istri, bercerai dari suami, masalah bukan? Bisa jadi alhamdulillah. Ente kelewatan. Bisa jadi itu betul-betul masalah, tapi bisa jadi itu anugerah. Nah, yang mampu memandang ini adalah mereka yang punya husnuzon kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian nilainya adalah apresiasi akhirat. Nilainya adalah nilai ukhrawi gitu loh. Sehingga bisa menjadikan mobil seperti panci aja di dapur. Bisa begitu. Kalau udah kayak begitu udahlah. Udah kira-kira udah nyampe tuh. Mau susah, mau senang, mau bahagia, mau menderita. Mau kaya, mau miskin, mau banyak duit, mau banyak utang. Ada urusan adalah iman. Tentu kita diperbolehkan oleh Allah meminta dua-duanya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kembali kepada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini adalah permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut hakikat dari tafsirnya adalah meminta supaya kita tetap ada di dinul Islam. Lempeng terus. Tapi boleh kita bawa nih urusan ayat yang ke-6 di urusan kita. Makanya disebut oleh Abdul Ghani Nastiar, Kiai Haji Abdul Ghani Nastiar, AAG. Ustadz, Al-Fatihah itu doa. Ustadz Arifin Ilham memberitahu saya, Al-Fatihah itu doa. Abang kalau mau apa-apa baca Al-Fatihah. Iya, gimana nggak doa? Urusannya ada ihdinas siratal mustaqim. Emang sih ada orang-orang, saya pernah ada orang datang nih, saat doain ya supaya aneh punya rumah ini kejual. Terus saya bilang sama dia, angkat tangan deh. Aneh baca Fatihah, ada yang datang nih. Ente syirik ente. Maksudnya? Kok ada orang datang ente bacain Fatihah? Nggak boleh tuh, Al-Fatihah nggak bisa berbuat sesuatu. Ubi bingung buat jawabnya. Al-Fatihah nggak bisa berbuat sesuatu. Lah emang juga nggak bisa berbuat sesuatu. Tapi dengan kita bacain nih orang yang mau jual rumah Al-Fatihah. 1, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dari awal kan kita udah baca tuh. Kita berlindung supaya jangan sampai ini penjualan rumah menjadi sesuatu yang maksiat. Duitnya jangan sampai dimakan setan, jangan sampai hilang. Terus bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah kita barengin penjualan rumah ini supaya rumah ini jadi rumah yang barokah buat yang belinya juga. Kan gitu kan? Terus sampai ke ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya dapat cara-cara yang dibenarkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak punya urusan sama si fulan, bacain Fatihah. Maksudnya apa? Ayat yang ke-6 ini bunyi, tunjukin jalan ya Allah supaya saya punya urusan sama si fulan kelar, beres dengan cara-cara Engkau. Masya Allah ini. Kita langsung ke ayat yang ke-7 ya. Ayat yang ke-7 ditulis oleh musannifnya, Tariqul ladzina an'amta 'alaihim bil hidayati wat taufiqi minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Jalan apa sih yang kita minta diajarkan, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Yakni jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat hidayah, nikmat taufik yang didapat oleh para nabi, oleh orang-orang yang membenarkan, oleh para syuhada, oleh para salihin. Masya Allah. Dan inilah dialog saudara dengan Allah. Ustaz Yusuf, antum diterima nih sama Pak SBY tanggal sekian. Kita kayaknya udah seneng banget dah, persiapan udah kita lakukan. Ini itu. Ustaz Yusuf, Pak Fauzi Bowo pengen ketemu sama antum nih. Anaknya mau ngawinin anaknya. Kayaknya kita udah senang bener. Bahkan saya sampai minta sama saudara-saudara semua, doain ya, gue mau ketemu Fauzi Bowo nih. Gue mau ngomong supaya ada muatan lokal tahfiz kurikulum di seluruh SD di ibu kota Jakarta.
Alhamdulillah ketemu, tapi nggak sempat ngomong. Lah sama Allah mah kita wayah apa aja, nggak pakai prosedur. Ada wudu, nggak ada, yang penting bukan dalam urusan sholat. Kita boleh nemu Allah. Udah gitu boleh ngomong. Allah nggak bakal ngusir kita sampai kita sendiri yang walhamdulillahirabbil alamin. Itu nggak? Ada gitu Allah bilang, udah deh ente kebanyakan. Tahu diri kebanyakan. Enggak, sama Allah mah enggak gitu. Kadang-kadang ada orang ngomong kan, aneh emang malu minta sama Allah. Bagus sih, tapi jangan sampai malu itu mengakibatkan dia tidak mau minta, jadi salah. Saya orang yang sering bilang, saya tidak sepakat sama orang yang begitu. Ente jangan minta-minta lah sama Allah, benain aja kelakuan. Lain bos, benain kelakuan kudu, minta kudu. Jangan sombong atuh. Tapi ente mesti malu, ibadah ente nggak ada minta-minta. Aduh Allah mah nggak gitu bos. Sama kepala-kepala dinas yang bangsanya serakah geridi, ente nggak ngamplopin, nggak dapet proyek. Sama Allah mah nggak kudu. Nggak kudu sama Allah. Benar. Bahkan Allah tidak mengenal strata, karena kita masuk surga atau masuk neraka bukan karena amal soleh. Murni karena kehendak Allah. Lalu kenapa kita kudu jaga diri? Lah emang disuruh jaga diri, masa kita nggak mau jaga diri? Kenapa kita ibadah kalau emang nggak masuk surga bukan karena ibadah loh? Yang ibadah aja nggak ketahuan, apalagi nggak ibadah. Kita mah begitu aja judulnya. Tapi sama Allah lihat kita bicara loh. Kita bicara loh. Kita bacain Fatihah anak kita, itu dialog sama Allah tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita puji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ibu dan bapak serta pemirsa ngikutin kajian suratul Fatihah, mestinya ngeresep nih. Kita nggak bakal bisa mengeluh, sebab yang kita omongin apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Allah, dari setahun anak kita sakit cuma 2-3 hari. Ar-Rahmanir-Rahim, dengan kasih sayangmu ya Allah, tolong sembuhin anak kita. Sampai kemudian ihdinas siratal mustaqim, tunjukin dong di mana nih jalan ngobatin anak nih. Ada sebelah barat, ada sebelah timur, ada sebelah kanan, sebelah kiri, ada rumah sakit ABC. Yang mana nih jalan yang kita mesti tuju? Itu Al-Fatihah tuh. Itu ibu ngomong sama yang nyiptain loh. Bapak saya, kita ngomong sama yang nyiptain. Allahu Akbar. Pernahkah saudara merasa asik nih pengen ketemu Allah nih? Pernah nggak ada rasa kangen gitu? Ih, kangen banget nih sama Allah nih. Ngeliat masjid bawahnya pengen masuk aja. Kita ini kan Masya Allah, begitu ngeliat jam udah jam 3, begitu azan, ya Allah azan lagi. Udah asar lagi aja, ya Allah. Ya ilah. Bukan mana. Kita mau ke dokter ngantri. Ngantrinya bukan ngantri mulai dari pintu, ngantri tiket kan. Kan kalau dokter yang ngetop mah ya, ngantrinya aja bisa 2-3 hari tuh. Saya pernah nganterin istri, ada yang ribut gara-gara salah nomor. Coba sama Allah mah, semua diterima tepat waktu dan nggak ada yang dibeda-bedain. Nggak ada yang dibeda-bedain, Masya Allah. Allah terima kita. Apa yang menjadi keluhan kita Allah terima. Wah, subhanallah. Adakah kita menjadi orang yang rindu? Bentar lagi Allah datang nih. Saya mau minta nih sama Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Saya mau minta nih sama Allah. Belum waktunya juga kita ajan duluan dah. Ya, insya Allah tuh orang bingung. Ajan duluan aja 11 nih. Kenapa ente ajan duluan? Saking kangennya sama Allah nih. Kita mau nyebut Allah aja. Iya tapi ente begini. Nah, kita datang ke masjidnya nggak? Belum waktunya kita sholat tahiyatul masjid. Belum waktunya kita sholat hajat. Belum waktunya kita sholat, kita duduk, kita ngaji. Apa kita sampai kemudian Allah datang, Masya Allah. Sebelum iklan ada seorang Kapolres ngomong begini. Saya, alhamdulillah. Kalau lohor nih saya jam 11. Jam 11 saya datang. Dan belum keluar dari musola, dari masjid. Ya, kecuali sampai jam 1. Saya mau kasih Allah yang banyak waktu saya. Nah yang begini saya kasih tahu berlebihan. Kalau saya jadi kapoldanya, tahu Kapolres saya begini, saya copot, saya jadiin Bimas Islam aja udah.
Enggak, tugas mah tugas dong. Pengertiannya bukan begitu. Pengertiannya gimana? Lakukan sesuai dengan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan diabaikan. Jangan kemudian kita datangnya ke Allah 1:30, 1:30, udah ngadap sama yang lain-lain baru Allah kita adab. Jangan dong. Pentingin Allah. Tapi kalau terlalu lama, ada hak manusia yang perlu kita urus, ada kerjaan yang perlu kita urus, ada bisnis yang perlu kita urus, ada dagangan yang perlu kita urus. Kira-kira begitu. Ya silakan yang mau lewat dulu deh. Alhamdulillah, dengan kajian ke-6 dan ke-7 suratul Fatihah, saya menganggap kajian suratul Fatihah selesai sudah. Selebihnya saudara-saudara pemirsa di seluruh tanah air dan di mancanegara yang saat ini melihat tayangan Nikmat dan Sedekah di MNC TV, cari deh bahan-bahan tafsir dari kitab-kitab yang lain, atau tanya para guru. Insya Allah mudah-mudahan ilmu saudara-saudara semua diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du, kemarin dulu sempat saya umumkan bahwa kita ada judulnya sedekah produktif. Saya tanya ibu dan bapak semua, saudara bisa apa dengan duit 20.000 rupiah? Saudara bisa melakukan apa dengan duit 20.000 rupiah? Beli bahan bakar motor. Iya. Beli apa? Nasi bungkus. Iya. Beli bahan bakar motor buat diri sendiri apa buat orang lain? Buat sendiri. Dipakainya buat apa? Buat kesana kemari. Buat ngojek. Ngojek juga ibadah. Iya. Kalau judulnya kita sedekah atau judulnya kita investasi, duit 20.000 nih, insya Allah dapat banyak. Dapat banyak. Apa dapat banyaknya? Kalau kita bangsanya nasi yang kita beli itu 5.000, dapat 4 bungkus. Berarti ada 4 orang miskin, 4 anak yatim, atau kira-kira 4 orang duafa yang bisa kita kasih makan. Tapi habis itu bagaimana? Habis deh. Tapi kalau 20.000 berkumpul bersama 99 orang yang lain, yang sama-sama sedekah 20.000, berarti berapa tuh duitnya? Jadi 2 juta. 2 juta tuh jadi apa? Jadi banyak. Jadi tukang nasi uduk 400.000 jalan. Jadi apa lagi? Jadi tukang kopi, tukang kopi sama tukang teh manis di mana? Di halte-halte. Nah ini Indonesia negara sorga, di haltenya boleh dagang. Oh di Australia nggak ada. Lagi nggak ada yang beli. Nah Indonesia negara sorga, di jalan tol aja boleh dagang. Mau main. Lah berarti apa? 100.000 bisa dipakai buat dagang tuh orang. Termosnya punya dia, gelasnya punya dia tinggal bawa termos doang. Tinggal kita beliin bangsanya kopi-kopi atau teh, jadi dagang. Ternyata 2 juta itu jadi banyak. Lah ketika kemudian kita jadiin orang pada bisa dagang, betul nggak? Akhirnya dia bisa sedekah lebih daripada sekedar 4 bungkus. Nah itulah yang saya bicarakan, dan sekarang ini sudah ada. Nih dia. Ini voucher sedekah produktif yang dulu kita omongin nih. Nah ini udah ada nih, 1 bukunya 100 lembar. Saya berharap banyak jamaah atau pemirsa di seluruh tanah air menjadi pedagang ini. Memang akan terbuka nih penipuan. Kayak yang sekarang kan udah di mana-mana tuh yang miracle tuh, yang suruh transfer ke 4 rekening. Kita punya multi level juga namanya miracle. Ada yang dompleng. Ya namanya gue tukang tipu, mana aja udah. Kita udah tinggal haul aja kalau begitu mah. Nih begini nih juga akan ada peluang penipuan. Tapi percayalah, yang ditipu mah tetap masuk surga. Kan nawaitunya sedekah. Biarin aja itu mau urusan orang kalau emang dia nipu mah. Nah ini kita urusan bener. Saya berharap begini modelnya. Antum nih bukan cuman beli selembar, tapi belinya 100 lembar. Buat siapa? Ya jadi Yusuf Mansur. Ini kerjaan loh. Anda kerja sama Allah nih. Ada orang kagak punya jodoh datang ke saya. Waktu itu kita punya ginian juga ya, 20.000 rupiah sebulan. Kita kasih dia 1 rim. Nih ente pasarin nih sedekah. Terus dia ketawa. Saya kagak punya kenalan Ustaz. Ente bismillah aja udah. Bismillah aja, insya Allah udah laku ini. Asal nawa itu ente enggak buat nipu, insya Allah laku. Dan urusan jodoh ente, saya bilang gitu sama si perempuan nih seukuran rim ini. Habis insya Allah jodoh dapat.
Betul Bu, orangnya bersaksi tuh waktu namanya masih keajaiban sedekah. Waktu namanya masih keajaiban sedekah, bukan nikmatnya sedekah. Bersaksi tuh dia. Betul, saya sampai minta lagi sama Ustadz. Saya pikir saya nggak punya orang yang bakalan beli. Tapi begitu saya bawa ke kantor, orang pada berebut beli. Kira-kira begitu. Nih ada pedagang mobil. Orang nawar, mobil berapa duit Pak? 81 juta. Boleh ditawar gak? Malah aneh pengen lebih jadi 82. Ini sejutanya atas sedekah. Oh begitu. Kasih ini beginian. Nah saya berharap begitu. Jadi bapak-bapak pemirsa di Sultan Air. Besok Garuda nih bulan Maret di IPO-in. Nah kalau duit kita udah banyak kita beli aja sih. Nah Garuda emang mau dijual. Jangan sampai juga tuh kejual sama orang lain. Terus perusahaan-perusahaan yang lain kita doain dah. Perusahaan Indonesia jangan sampai digoreng lagi. Dan saya beritahu pemirsa semua, husnuzon. Banyakin baik sangka, tapi bergerilya. Kalau emang situ merasa negara kita udah diobok-obok, kita gerilya dia lagi di urusan yang lain. Kemarin kan saya umumin kan, kalau mau umroh murah gimana caranya? Beli pesawat sendiri, pada ketawa. Mbu amat Ustadz beli pesawat dulu baru umroh. Ya emang kalau sendiri mah gak mungkin. Itu pesawat harganya cuman 100.000, tambah ketawa lagi. Lah pesawat 100.000 gimana ceritanya Ustadz? Pesawat telepon. Lah saya bilang Indonesia ini more over 500 cities, lebih daripada 500 kota. Harga pesawat yang second cuma 50 miliar. Ustadz ngomongnya cuma 50 miliar. Iya sebab saya ngitungnya volume. Dibagi 500 kota ternyata cuma 100 juta. Satu kabupaten itu ada 10 kecamatan, paling kagak. Berarti 100 juta dibagi 10. 10 juta. Satu kecamatan 10 kelurahan. Berarti 1 juta. Satu kelurahan 10 RT RW. Berarti 100.000. Patungan dah, kebeli kita. Bahkan saya bilang nih sama pemirsa, kalau emang kejadian, kita beli itu pesawat, kita tongkronginnya tidak di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi kita tongkrongin tuh pesawat di Monas. Biar orang pada tahu tuh duit 100.000 kalau rame-rame kebeli pesawat. Kira-kira begitu. Iya, jangan sampai apa yang kita punya malah jadi milik asing. Gara-gara gak ditawarin ke kita. Kita gak ditawarin. Kenapa kita gak ditawarin? Kita dianggap kecil sama pemerintah. Kita dianggap kecil sama orang kaya. Kita dianggap kecil sama pialang-pialang saham. Dianggap kecil kita. Padahal gara-gara kita pada sedekah nih, pada patungan nih, Bank Muamalat berdiri, Republika berdiri. Pesawat pertama yang dimiliki oleh Indonesia, orang Aceh tuh yang pada sedekah. Gelangnya, antingnya, emasnya, duitnya berangkat jadi. Ayo bismillah, kita rame-rame. 1000 kali orang punya omongan tentang Yusuf Mansur. La haula sudah, mau diapain lagi? Masa mulut orang kita kudu larang-larang ngomongin kita? Ya enggak? Yang penting mah kuping kita aja kita tutup. Jangan dengerin orang lain. Yakin enggak? Kalau yakin bismillah kita sama-sama. Saya dan Anda semua Tuhan adalah Allah. Biar nanti Allah yang melihat. Kita berikhtiar yang semaksimal mungkin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok. Kita akan bahas lebih lanjut tentang sedekah produktif ini. Mudah-mudahan Allah merahmati segala nawaitu dan cita-cita kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.